Kalau ada teman-temanku yang bisa bangun kesiangan atau bangunnya sampai jam 12 siang, aku pasti bilang sama dia, "Kok bisa sih?" Pertanyaan aku cuma satu itu, "Kok bisa sih?" Karena kalau aku gak ingat kapan terakhir kalinya aku bisa bangun pagi dengan tenang. Pokoknya, yang ada dalam pikiran aku setiap kali bangun tidur tuh, sudah berapa banyak ya konten aku kerjain? Ada berapa tugas hari ini harus aku selesain? Akan ada apa lagi hari ini? Aku udah nyelesain tanggung jawab kerjaan belum ya? Hidupku tuh rasanya penuh dengan penjadwalan-penjadwalan yang ngebuat aku sendiri ngerasa, serius, ini aku emang lagi hidup apa gimana sih? Semacam banyak banget hal yang ngebuat aku tuh ngerasa capek banget di dunia ini. Capek bukan karena aku ngerasa, wah aku gak suka nih sama apa yang aku lakuin, bukan. Kalian tahu gak nih, ketika kalian suka sama sesuatu, karena suka nih sebagai konten kreator salah satunya, lalu ketika kesukaan kalian itu berubah menjadi pekerjaan, ada banyak banget tuntutan yang datang, ada juga kesempatan yang datang, dan ada banyak banget hal yang harus aku eksplorasi lagi. Yang awalnya kamu kira semua hal itu bakal baik-baik aja, mendadak semuanya tuh kayak, duh ternyata dituntut tuh seenggak enak itu ya. Ketika kalian masuk dunia kerja nanti, kalian pasti ngerasain ini. Ketika bangun pagi, kalian tuh ngejar sesuatu yang entah, ini tuh ngejar apa sih? Apa sih yang perlu dikejar dalam hidup? Berapa banyak sih yang harus kita hasilkan? Kenapa sih kita harus capek-capek? Buat siapa sih kita harus capek-capek? Kenapa sih kita harus lagi dan lagi memikirkan apa yang harus kita kerjakan? Sampai kadang tuh beneran lupa sama diri sendiri. Titik balik dalam hidup aku ketika aku merasa bahwa udah cukup banyak hal yang berubah dalam kehidupan aku nih. Yang tadinya seneng banget kalau kumpul-kumpul sama teman. Terus sekarang nih rasanya kalau ada temen yang nanya, "Ruh, kumpul dong ayo, Sabtu depan." Dia ngasih waktu yang bener-bener mepet banget sama jadwal-jadwal aku. Itu aku udah gak bisa banget. Pasti aku udah bilang, "Aduh sorry ya, udah ada jadwal." Atau aku bilang, "Maaf, ini capek banget." Yang sekalinya ketemuan sama temen tuh kadang sampai ada momennya ketemu sama temen tuh ya gara-gara bisnis gitu. Ih asli, kayak ngerasa gak ada waktu buat bisa kumpul sama temen-temen. Rasanya udah kayak gak bisa punya energi lagi buat bisa berinteraksi sama orang. Makanya kadang nih, kalau aku lagi di tengah kumpulan orang, sahabat aku tuh biasanya tahu nih kalau misalnya aku udah mulai diem, udah mulai capek gitu ngerasanya. Karena aku tuh tipe orang yang sangat ekstrovert. Wah, biru nih ekstrovert banget. Seneng banget nyapa orang, seneng banget bawelin orang. Semua hal yang berhubungan sama ekstrovert tuh ada di aku banget. Nah, tapi sejak aku mulai merasakan kalau ada banyak perubahan dalam hidup aku udah gak berenergi lagi buat bisa banyak ngobrol sama orang. Karena selain udah ngerasa capek juga, udah ngerasa kayak, ya udahlah, kayaknya memang bukan tempatnya aku di sini. Mungkin udah beda juga obrolannya sama teman-teman, mungkin banyak juga beban pikirannya, jadi obrolan-obrolan tuh gak nyambung gitu. Energi aku tuh udah kayak sebelumnya nih gak habis-habis. Bahkan kayak kalau lagi ngomong sama temen nih, ngerasanya tuh gara-gara komunikasi sama mereka tuh baterai aku tuh kecas semalaman. Yang aku suka banget makanya kalau kumpul sama teman-teman tuh bisa ngobrolin apa aja. Entah kenapa nih, aku bisa nyambung aja gitu sama semua topik yang mereka obrolin. Tapi sejak aku mulai ngerasa dewasa, lebih tepatnya saat aku menginjak usia 20 tahun, pokoknya kalau udah mulai kata kepala dua, itu udah banyak banget titik dalam hidup aku yang aku ngerasa banget perbedaannya beda banget sama sebelumnya. Aku yang tadinya semangat banget ketemu orang, jadi akhirnya tuh capek banget. Aku yang tadinya suka kumpul sama orang, jadi akhirnya tuh menarik diri. Bukan karena aku gak suka berinteraksi sama mereka, tapi aku udah gak sepunya waktu dan gak sepunya tenaga itu buat bisa bercakap-cakap sama orang. Tenaga aku tuh udah habis dengan semua pekerjaan, semua pemikiran aku. Bahkan nih ketika aku lagi kumpul sama teman-teman, atau aku lagi maskeran me time nih ceritanya, itu aku bisa banget mikirin kerjaan. Kayak habis ini aku ngapain lagi ya, segala macem. Itu tuh udah ngerasa, ampun, ini hidup kok gak kelar-kelar urusannya. Segitu ringkihnya pemikiran aku. Ringkih karena yang kupikir saat maskeran tuh harusnya aku nikmatin hidup,
Loh kok aku jadi mikir lagi? Tapi malah ngerasa kayak dikejar-kejar tuntutan deadline gitu. Pekerjaan yang gak habis-habis, tugas sekolah. Ya kalau kalian di sekolah atau tugas kuliah kayak aku yang kuliah, ngerasa kayak nih numpuk terus, ada aja gak habis-habis. Kok kayaknya nih hidup banyak banget yang harus dikerjain ya? Kok kayaknya nih hidup tuh kayak lagi ngerjain kita banget ya? Atau kayaknya nih banyak banget yang harus dikejar, entah apa ya? Kita terus-terusan mengejar sesuatu yang aku juga bingung ini tuh dikejarnya tuh apa. Uang, kebahagiaan, cinta, pasangan, atau jabatan. Semua hal yang dikejar itu sebenarnya tuh balik lagi sama diri kita sendiri. Porsi masing-masing kita kan beda. Aku gak bisa menyamakan versi diriku dengan versi hidup kalian bakal sama. Bahagia hidup aku sama kalian juga kan bakal beda. Atau ketika aku bilang, pokoknya kita semua harus baik-baik aja walaupun keadaannya tuh udah memaksa kita untuk gak bisa tersenyum. Udah susah banget. Kadang buat bilang sama diri sendiri aja, pas kita lagi gak baik-baik aja itu udah sesuatu yang menyehatkan banget menurut aku. Bilang sama diri nih, aduh aku kayaknya lagi gak ngerasa baik-baik aja deh. Udah deh, berhenti dulu. Aku ngerasain banget ketika kita memaksa diri untuk menjadi orang yang produktif terus-terusan, kita mengejar sesuatu yang terus-terusan, berusaha untuk baik setiap hari, itu malah menjadi racun loh buat diri kita. Kenapa menjadi racun? Karena kita tuh berusaha untuk memaksa diri kita tuh melakukan apapun yang terbaik dalam setiap kondisi. Padahal kita juga butuh waktu untuk tidur, butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk sekedar tahu kalau diri kita tuh lagi gak mampu saat itu. Buat bilang sama diri sendiri kalau aku nih gak lagi mampu nih buat ngerjain ini itu. Mulut tuh kayak terkunci rapat. Kita suka maksain diri sampai akhirnya tuh sakit. Sampai gak mampu lagi. Ini khususnya aku ngomong sama diri sendiri sih. Aku ngerasain kalau aku tuh tipenya apa-apa tuh harus aku paksain. Jadi apa-apa aku lakuin, apa-apa aku kerjain. Sampai ketika Tuhan tuh buat aku sakit, aku tuh baru, aduh ini waktunya aku diam nih. Yang dibuat sakitnya tuh biasanya sampai ke rumah sakit, baru aku berhenti. Tapi sekalipun berhenti, aku tuh masih aja ngetik-ngetik nih walaupun tangan diinfus. Sampai mungkin Tuhan tuh bertanya-tanya di atas, ini anak masih harus dibuat sakit dulu apa gimana sih buat istirahat? Aduh jangan sampai kayak gitu ya, aku gak mau banget kalian semua kayak gitu. Aku jadi mulai mengurangi kesibukan-kesibukan yang emang aku gak bisa pegang makanya. Banyak tawaran yang datang akhirnya mau gak mau aku tolak. Karena ya itu, aku sadar kalau kesanggupan aku udah gak sampai di situ. Kalau kita bandingkan lagi sama masa ketika kita SMA, atau SMP, atau bahkan SD. Yang masih hebatnya tuh waktu itu pas aku SD, masih bisa-bisanya main congklak. Atau zamannya Nokia ya, Nokia yang keren-kerenan gitu. Terus masih lompat-lompatan, aku inget banget dulu aku main karet. Tahu kan yang ada tingkatan kaki gitu, lutut, apalagi ya, telinga, kepala gitu-gitu. Nah itu seru banget kan. Terus banyak banget deh perebutan-perebutan semacam perebutan cowok di masa SD. Itu ternyata indah banget ya. Aku tuh ngerasain nih lihat waktu-waktu pas SD, keributan hal yang sepele. Tuh tapi hidup tuh kerasa bermakna banget. Cuma ya memang sayangnya karena kita masih SD, pemikiran kita juga terbatas dan lingkup kita terbatas. Ya jadinya pemikiran kita sampai di situ aja, keributan-keributan kecil. Makin dewasa, makin banyak yang harus dipikirin. Makin banyak juga yang harus dikejar, makin banyak kegelisahannya. Makin takut buat nikah, bahkan gak usahlah soal nikah, kita ngomongin soal pacaran. Aku takut bukan main kalau misalnya ngomongin soal pacaran itu. Karena walaupun kadang masih trauma juga sama laki-laki, aku lebih takut ke arah, misalnya nih aku pacaran ya, aku tuh gak terlalu siap untuk membagi waktu, karena kan kita harus merhatiin pasangan kita juga. Dan aku gak siap 100% akan selalu ada, dan itu pasti udah aku bilang di awal. Aku gak bisa 100% ada buat kamu. Dan daripada kita mengikat satu sama lain tapi gak bisa komitmen, lebih baik gak pacaran kan? Artinya kan kita gak cuma menanggung beban kita sendiri, kita juga menanggung beban dia dan berusaha untuk setidaknya adalah di saat dia butuh. Karena kan pacaran juga butuh banget duit. Kalau kita kerja keras nih, kita ngasilin duit. Dan itu ya gak apa-apa, wajar-wajar aja buat pacaran. Kalau buat aku ya, ini kesalahan aku waktu dulu. Pacaran pas masih dapat duit dari orang tua.
Yang mana dapat duit dari orang tua terus buat biayain pacar nonton gitu. Tuh kayak ngerasa, aduh pemikiran bocil. Tuh aku dulu mikir gitu. Karena pas udah dewasa punya pemikiran yang lebih luas, malu sama diri sendiri kalau pacaran tuh masih pakai duit orang tua. Dan untungnya dari SD aku udah biasain sekali tuh dagang, jadi gak melulu pakai duit orang tua. Setiap kali aku deket sama seseorang tuh pasti aku mikirnya berulang kali. Ya itu tadi, karena banyak yang aku pikirin. Apalagi di rumah kan aku satu-satunya yang kerja, satu-satunya juga yang jadi tulang punggung. Tanggungan aku berat banget. Aku nanggung kehidupan orang tuaku, nanggung juga sekolah adikku, nanggung kebutuhan rumah, semua hal lah yang pokoknya aku tuh lakuin di usia dari belasan tahun ya. Dari usia aku 18 tahun kalau gak salah. Dan pada kenyataannya, aku berjuang keras buat bisa hidup. Jadi sebenarnya kalau ditanya, apa sih yang dikejar? Materi. Ya enggak juga, sebenarnya enggak cuma materi. Aku juga ngejar ketenangan. Beberapa ketenangan yang gak bisa aku dapetin di rumah. Tapi kalau aku gak mengejar materi, aku gak bisa dapetin ketenangan nih. Misalnya aku bisa liburan kemana gitu. Jadi ada banyak kait-kaitannya. Ngejar satu, ngejar yang lain, sampai akhirnya hidup tuh rasanya, duh ini chaos banget sih. Ada banyak yang dikejar sampai bingung kalau hidup nih sebenarnya buat siapa. Aku ngerasa hidup aku tuh beda banget sama orang lain. Jujur, aku ngerasain itu. Karena di setiap bulan aku udah harus mikirin, tagihan listrik berapa ya bulan ini, naiknya parah gak ya? BPJS juga naik gak sih? Ini orang-orang rumah perlu asuransi gak ya? Rumah juga perlu pakai asuransi gak sih? Itu semua tuh urusan-urusan yang gak seharusnya diurusin sama aku, sama orang tua harusnya. Tapi malah aku yang ngurusin. Semua hal-hal yang anak-anak di usia aku tuh gak pikirin, itu yang aku pikirin. Sampai kadang aku tuh nanya sama temenku, pas contoh kita lagi beli seragam deh. Berapa sih seragamnya? Karena aku gak tahu harganya waktu itu. Terus mereka bilang, gak tahu, mak gue yang beli. Sesederhana beli seragam dan mereka gak tahu berapa harganya. Tuh aku udah kayak, aduh perih banget nih. Aku apa-apa ngurus sendiri. Sedangkan ada orang yang gak tahu dengan santainya dia ngomong kayak gitu. Itu nyakitin loh buat orang-orang yang hidup dari kecilnya, dia ngeluarin duit sendiri, ngasilin duit sendiri. Karena yang tahu apa-apa ya aku, yang ngasilin ya aku. Orang tua aku gak ikut campur soal itu. Makanya ketika aku ngerasa hidup aku tuh berat banget, aku ngerasa hidup nih apa sih yang dikejar? Aku gak bisa nemuin jawaban dari itu sesegera mungkin. Gak bisa dalam proses apa sih yang gue kejar, langsung dapet nih jawabannya. Gak bisa sesederhana itu. Aku tuh perlu proses buat bisa mengontrol diri aku sendiri, bertanya sama diri aku, ini apa sih aku mau? Apa sebegitunya aku harus berusaha untuk sesuatu? Apa segitunya aku harus memandang uang itu sebagai kebutuhan utama? Kalau kalian mau tahu juga, jujurnya, Bersorak Bahagia ini adalah salah satu platform yang menurut aku menolong aku banget. Dari aku untuk aku, gitulah ya kurang lebihnya. Tapi dari Bersorak, aku tuh ngerasa kalau aku tuh melatih mental health aku banget. Karena di situ aku ngadepin banyak orang dengan berbagai persoalan, yang aku sendiri pun punya persoalan. Aku bersyukur punya banyak pendengar, punya banyak orang-orang yang ngeliat postingan aku, suka juga sama netizen-netizen yang sayang banget sama Bersorak. Betapa sangat disayangkan kalau misalnya aku gak bisa membagi ilmu aku kepada mereka. Aku mulai ngerasa kalau aku nih terbangun dari tidur karena aku tuh jadi lebih aware sama diriku sendiri sejak aku kenal sama teman-teman di Bersorak. Dan belajar dari buku Filosofi Teras, sebenarnya cuma satu kunci hidup kita tenang. Yang buat aku, ini adalah intisari dari buku ini. Apa intinya? Intinya adalah kita gak bisa mengontrol apa yang orang lain akan lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Udah, itu aja. Karena kan kita gak punya kuasa untuk mengendalikan orang lain mau ngomong apa tentang kita. Kita cuma punya 2 tangan loh buat nutup apa yang akan kita dengarkan dan tidak. Buat menutup mata, buat kita cek apa yang mau kita lihat atau enggak. Buat jalan kemana kita mau melangkah. Itu semua tuh kita yang lakuin, kita yang tentuin. Dan kalau dipikir-pikir ya memang benar. Ketika ada hal buruk dalam kehidupan kita yang gak pernah kita sangka kejadian, ya mau gimana? Yang nentuin respon kita. Respon kalau misalnya kita mau bersikap negatif atau positif di situ. Dan ini nyambung juga ke buku Atomic Habits. Di Atomic Habits itu dikatakan kalau lebih baik kita punya 1% kebiasaan baik setiap hari
daripada kita punya 1% kebiasaan buruk setiap hari. Dan kebiasaan buruk yang 1% itu tuh lama-lama kalau dibentuk kurva tuh jadi 0,000 sekian, yang artinya tuh merusak diri kita banget lah. Jadi lebih baik kamu punya 1% kebiasaan yang diubah sedikit-sedikit pelan-pelan jadi kebiasaan yang baik. Kamu bisa jadi konsisten misalnya, kamu jadi orang yang tepat waktu. Karena antara buku pengembangan diri itu sangat bermanfaat sih. Wajib nih kalau misalnya kalian mau nyoba baca, sok mangga dibaca. Dan aku ngerasa ya, kalau aku lagi pusing banget sama hidup, lagi ngejar sesuatu yang gak keruan, sampai kehilangan diri sendiri, kuncinya cuman respon apa yang harus kamu respon. Kalau memang banyak yang dikejar, ya semoga yang dikejar menghasilkan. Tapi kalau memang diri sendiri nih udah gak bisa dipaksa terus-terusan, ada kalanya kita harus berhenti, bukan istirahat. Ada kalanya kita harus berhenti, karena mungkin kita salah jalan. Ada kalanya kita harus istirahat, karena kita ngerasa kalau, oke, ini waktunya aku untuk ngambil jeda sedikit. It's okay for not to be okay. Gak apa-apa untuk ngerasa gak baik-baik aja, but please be good for yourself. Seenggaknya, kita tahu batasan dari kehidupan kita. Belajar untuk tahu kapasitas diri yang udah dipacu sedemikian rupa, terus tahu kalau diri kita tuh perlu tahu limitnya nih sampai di mana. Mengejar sesuatu itu perlu jadi pacuan buat kita. Yang salah, kalau kita mengejar sesuatu, tapi kita lupa sama diri kita sendiri. So, pesan terakhir aku, sesibuk apapun kamu, please be nice for yourself. Oke? Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.